Kinerja sektor manufaktur Indonesia memasuki fase kontraksi pada April 2026 seiring tekanan inflasi B yang meningkat tajam akibat gangguan pasokan global dan dampak konflik geopolitik. Ya, pemirsa, kinerja sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi ke angka 49,1 pada April 2026. Anjloknya volume produksi dianggap menjadi faktor utama yang mendorong penurunan indeks manufaktur Indonesia. Kinerja sektor manufaktur Indonesia memasuki fase kontraksi pada April 2026 seiring tekanan inflasi B yang meningkat tajam akibat gangguan pasokan global dan dampak konflik geopolitik. Berdasarkan data S&P Global Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026. Penurunan ini menandai kontraksi pertama dalam 9 bulan terakhir dan mencerminkan melemahnya kondisi operasional industri di awal kuartal 2 tahun 2026. Faktor utama yang mendorong penurunan tersebut yakni anjloknya volume produksi yang tercatat sebagai penurunan tercepat sejak Mei 2025. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bad mengatakan berdasarkan laporan perusahaan manufaktur, lonjakan harga bahan baku, keterbatasan pasokan, serta melemahnya daya beli konsumen menjadi pemicu utama pelambatan produksi. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut memperparah tekanan, terutama melalui gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik. Tekanan biaya input pada April 2026 tercatat sebagai yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong produsen menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam lebih dari 12 tahun. Selain itu, aktivitas pembelian bahan baku juga mengalami penurunan, seiring berkurangnya kebutuhan produksi. Perusahaan cenderung memanfaatkan stok yang ada di tengah kesulitan memperoleh bahan baku baru. Di tengah tekanan tersebut, pesanan baru tercatat meningkat tipis, terutama dari pasar domestik. Namun kenaikan lebih didorong oleh aksi pembelian lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan potensi gangguan pasokan, bukan karena penguatan permintaan yang berkelanjutan. Sementara itu, pesanan ekspor justru mengalami penurunan yang mencerminkan lemahnya permintaan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pasokan bahan baku terganggu, PMI manufaktur di bulan April mengalami kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius, kemudian juga ada Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Felix, alhamdulillah kabar saya baik. Halo Bang Sarman. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Sarman, apa kabar? Sehat dan semangat selalu. Baik, terima kasih. Selalu semangat ini. Nah, menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Sarman dari sisi pelaku usaha. Anda melihat bagaimana sih dengan tadi kontraksi yang terjadi di bulan April begitu dengan anjloknya level PMI manufaktur untuk pertama kalinya sejak Juli 2025 di level 49,1 pada April ini. Apa yang bisa kita lihat? Ya, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi nasional dan juga akibat daripada geopolitik yang semakin tidak pasti ini, tentu pasti akan menekan yang namanya PMI kita. Tadi sudah disampaikan, contoh misalnya terhambatnya yang namanya bahan baku, itu otomatis membuat penurunan volume produksi. Itu otomatis akan menyesuaikan dalam hal ini. Tentu ya ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, kemudian juga kita lihat ya daya beli masyarakat kita, kemudian juga permintaan ekspor juga yang menurun. Tentu ini juga yang akan mempengaruhi ya. Ya, otomatis dengan lesunya atau katakanlah penurunan daripada produksi yang berkepanjangan, ya tentu otomatis akan menekan daripada PMI kita dalam hal ini. Kemudian juga kita lihat ya keterbatasan daya beli masyarakat kelas menengah kita juga ya, di mana kita tahu kelas menengah kita ini kan juga salah satu penggerak daripada ekonomi kita. Ya kita tahu kan sudah hampir turun 10 juta. Jadi ini juga berdampak dalam hal ini, sehingga kalau kami dari dunia usaha ya memang sudah memprediksi hal ini akan terjadi ya. Ya, yang jelas bagaimana supaya pemerintah mampu mendongkrak daya beli masyarakat kita, karena memang di tengah keterbatasan permintaan ekspor, bahwa permintaan domestik ini menjadi salah satu tumpuan kita untuk dapat meningkatkan daripada indeks PMI kita. Begitu Mas Pras.
Baik, nah dari sisi ekonomi sendiri melihat bagaimana Mas Nailul ya dengan posisi di bulan April begitu. Apakah tekanan dari global ini benar-benar memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian khususnya PMI manufaktur kita yang mungkin tadi sudah disampaikan mengalami kontraksi di bulan April? Iya, iya Mas Pras. Kalau kita lihat memang tekanan dari luar ya, Ya, terutama faktor eksternal berupa perang di Timur Tengah itu memberikan efek yang cukup signifikan, efek negatif yang cukup signifikan terhadap produksi kita gitu kan. Sebenarnya ini sudah diprediksi beberapa waktunya lalu ketika memang PMI manufaktur di bulan Maret itu turun tajam gitu oke. kan. Setelah sebelumnya itu mencetak yang cukup tinggi gitu kan. Nah, kemudian turun tajam di bulan Maret di 50,1. Padahal memang di satu sisi ada dari momen ya, ada momen lebaran yang seharusnya memang itu ada kenaikan dari sisi permintaan. Tapi memang di bulan Maret itu turun 50,1, sedangkan di April ini menurun lagi ya, turun lagi di bawah angka 50 basis poin. Artinya di sini sudah ada eh, ya bisa kita bilang ya tidak ada ekspansi lagi dari industri kita. Nah makanya inilah yang memang dari sisi global itu sangat-sangat sangat berpengaruh. Nah yang kedua itu dari sisi dalam negeri juga ada faktornya juga Mas Pras. Kalau kita Oke. lihat tadi sampaikan juga sama dari ekonomisnya S&P ya itu bahwa ada faktor daya beli yang menurun dan sebagainya ini juga yang mempengaruhi dari pengusaha itu tidak melakukan ekspansi karena Hmm. toh melakukan ekspansi ketika dari sisi daya beli turun, ketika dari sisi permintaan domestik turun itu juga akan merugikan diri sendiri gitu. Makanya memang ini yang boleh kita bilang ada faktor dari dalam negeri dan juga faktor luar negeri yang memang berpengaruh terhadap PMI manufaktur kita yang turun. Oke, nah Pak Sarman, seberapa besar sih sebenarnya kondisi ataupun dinamika konflik global ini memberikan tekanan terhadap dunia usaha di tanah air begitu? Seberapa jauh juga ketergantungan bahan baku di dalam negeri ya, sehingga ini yang membuat salah satu tekanan terhadap produktivitas industri di dalam negeri, Pak Sarman? Atau Anda melihat ada trigger lain misalnya? Ya, kalau kita lihat memang saat ini dunia usaha ini kan mengalami penekanan sudah berlapis-lapis, Mas Pras. Oke. Ya kan, pertama ya ketika Selat Hormuz ini bermasalah atau ditutup, tentu mempengaruhi yang namanya jalur logistik, ya. Ya. Kemudian juga terhambatnya suplai bahan baku import yang sangat dibutuhkan oleh industri kita. Kemudian juga kita lihat ya tekanan biaya logistik tadi, kemudian juga dampak kenaikan BBM, kemudian juga kenaikan BBM non subsidi ini juga berdampak harga plastik, kemudian juga kenaikan tiket pesawat ini membebani biaya operasional kita dalam hal ini. Nah, terutama menyangkut memang yang paling krusial adalah kenaikan nilai kurs rupiah. Ini juga sangat-sangat menekan daripada dunia usaha. Jadi memang sudah sangat-sangat berlapis-lapis ya. Apalagi misalnya bahan baku ini kan salah satu bahan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh industri kita. Makanya kita tidak apa ya namanya ya, tidak menyangka bahwa memang perang ini belum ada kepastiannya sampai kapan gitu ya. Iya. Kita usahakan berharap supaya selesai ini, tapi ternyata memang sampai saat ini kita melihat tidak ada kepastian dalam hal ini. Nah, sehingga kita lihat pertama ya pada tanggal 4 Maret ya 2026 ya salah satu industri kimia kita Chandra Asri misalnya itu sudah mengumumkan yang namanya kondisi force majeure. Artinya itu menandakan bahwa mereka sudah melihat bahwa pasokan bahan bakunya itu sudah terganggu dalam hal ini sehingga mereka juga ingin memberikan suatu apa namanya komunikasi dengan customer mereka bahwa ini ada pengurangan produksi. Ya, ini Oke. menjadi salah satu langkah. Jadi dan itu akan dialami oleh yang namanya berbagai industri yang lain. Apakah itu yang petrokimia, farmasi, komponen mesin dan lain-lain. Pokoknya semuanya industri-industri kita yang membutuhkan bahan baku import itu pasti akan terganggu. Jangankan itu ya, UMKM kita yang pengrajin tahu tempe saja itu tuh tertekan juga. Ya kan karena bagaimanapun bahan baku mereka yaitu adalah kedelai itu juga kita masih import di dalam Hmm. ya sekarang mereka mensiasati dengan apa dengan
mengurangi volumenya. Karena kalau harganya dinaikkan, kita melihat lagi dari sisi daya beli masyarakat kita. Jadi memang kalau kita lihat gangguan dampak daripada global ini ya sangat-sangat mempengaruhi perekonomian kita dan yang juga industri kita, Mas Pras, gitu loh. Oke, itu dia tekanan dari global. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini dengan fluktuasi dan depresiasi yang terjadi dari nilai tukar rupiah, ini juga bagaimana dari Pindo sendiri melihat pelaku usaha, apakah ini juga memberikan tekanan tersendiri buat industri di dalam negeri juga, Pak? Itu sangat otomatis. Yang saya katakan tadi beberapa tekanan berlapis tadi itu Iya. kita rasakan. Ditambah lagi saat ini kenaikan pelemahan daripada nilai tukar kurs rupiah kita. Oke. Ini akan semakin menekan gitu kan ya, karena bagaimanapun pertama dari sisi bahan baku otomatis harga akan naik, Iya. ya. Logistik akan naik, ya. Kemudian juga beberapa dunia usaha kita yang saat ini juga mendapatkan pendanaan daripada luar negeri ketika jatuh tempo itu akan membengkak itu. Kemudian juga kita lihat cash flow ini juga akan terganggu. Jadi artinya bahwa memang dunia usaha saat ini ya bukan pada posisi berpikir ekspansi atau berpikir untuk menerima karyawan baru, tidak. Tapi saat ini bagaimana mitigasi supaya mampu bertahan menghadapi badai ini. Karena tekanan-tekanan yang berlapis-lapis ini suatu saat juga nanti daya tahan pengusaha juga kan juga ada batasnya. Nah kan, misalnya sampai saat ini kita lihat dunia usaha masih mencoba untuk tidak menaikkan harga-harga produksi, harga produk di tingkat konsumen, masih bertahan untuk itu. Akan tetapi ini kan daya tahannya juga nanti akan sampai kapan? Kalau pelemahan nilai rupiah kita ini masih berkelanjutan berkepanjangan, ya ini juga akan menjadi salah satu tekanan yang luar biasa bagi pelaku usaha, begitu. Oke, Pak Sarman, ini cukup gamblang ya dengan kondisi yang terjadi saat ini dan dialami nampaknya sedang masuk dalam mode struggling lah bisa disampaikan begitu ya untuk dunia usaha saat ini, di mana kita tahu juga Menteri Keuangan menyatakan bahwa dengan penurunan PMI ini bukan menjadi sinyal yang perlu dicemaskan, melainkan lebih kepada ekspektasi usaha yang tertahan. Nah, seperti apa analisisnya kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Sarman dan juga Mas Nailo, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa tren pergerakan dari PMI Manufaktur Indonesia. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan dari Juli 2025 sampai dengan April 2026. Ya, range memang masih berada di level ekspansi dalam beberapa bulan sebelumnya, tepatnya dari bulan Agustus 2025 sampai dengan Februari dan Maret. Meskipun kita tahu di bulan Februari turun dari 53,8 menjadi 50,1 poin, kemudian turun lagi di bulan April meninggalkan level ekspansi, masuk ke dalam level yang mengalami tekanan 49,1 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati data terkait dengan indeks kepercayaan industri. Ini juga perlu kita cermati bersama setelah memang masih berada di level yang cukup oke begitu ya dalam beberapa bulan sebelumnya, bahkan di Januari 54,12, kemudian di Februari sudah mulai turun, kemudian Maret makin turun menjadi 51,86, dan di April kemarin juga turun menjadi 51,75 untuk indeks kepercayaan industri. Dan berikutnya, bagaimana dengan pertumbuhan industri manufaktur ini yang masih menjadi penopang juga dari aktivitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Juga trennya masih cukup menarik ya. Di tahun 2023 sampai dengan 2025 trennya naik 53%. Kemudian proyeksi tahun 2026 ini adalah 5,51% untuk pertumbuhan industri manufaktur Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari upaya-upaya hilirisasi yang juga tengah dilakukan oleh pemerintah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dari Apindo, kemudian juga Mas Nail Huda dari Sarios. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Mas Nail, lantas sebenarnya apa yang perlu kita sampaikan begitu tadi? Ini pemerintah menyatakan bahwa ini bukan sinyal yang perlu dikhawatirkan lebih jauh begitu, tapi lebih kepada ekspektasi usaha yang tertahan. Nah, Anda melihat bagaimana faktor-faktor yang menjadikan wait and see? Kalau memang tadi Pak Sarman sepertinya sudah mengkonfirmasi ya bahwa pelaku usaha ya masih wait and see saat ini begitu, menahan ekspansi, kemudian menahan penerimaan tenaga kerja baru, kemudian berupaya untuk tidak menaikkan harga jual di tingkat konsumen. Nah, ini bagaimana kondisi yang bisa kita lihat begitu untuk secara keseluruhan, Mas Nail? Iya Mas Pras. Tentu kalau pemerintah
ya bilangnya pasti optimis ya. Kalau kita lihat dari data sebenarnya berkebalikan gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya Mas Pras ini kan tadi sampaikan di sisi domestik juga ada masalah gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya ada indeks yang selalu dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu adalah indeks keyakinan konsumen gitu kan. Oke. Nah, indeks keyakinan konsumen itu menurun. Kemudian kalau kita lihat untuk dari sisi pembelian tahan lama aja, ini kan ada indeks ekonomi saat ini ya terkait dengan pembelian tahan lama itu juga menurun. Artinya di sini ada pelemahan keyakinan konsumen untuk membeli barang-barang manufaktur atau barang-barang yang tahan lama. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi ketersediaan lapangan kerja saja itu juga mengalami penurunan gitu kan dari 110,7 basis poin jadi 107,8 basis poin masih di atas 100 tapi itu mengalami pelemahan. Nah inilah memang yang menyebabkan masyarakat ini tidak percaya bahwa kondisi ekonomi saat ini itu baik-baik saja. Begitu juga dengan dunia usaha. Kalau kita lihat indeks ekspektasi konsumen itu kan dalam BI itu kan ada faktor ya. Salah satunya kan dari kegiatan usaha. Dari kegiatan usaha itu juga turun. Itu dari 130,9 basis poin jadi 125,5 basis poin. Artinya ini penurunan ketika ada momen Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi memang di sini ada faktor daya beli masyarakat yang terkonfirmasi ada pelemahan di situ. Baik itu dari sisi ketersediaan lapangan kerja, kegiatan usaha, hingga mereka membeli barang-barang yang tahan lama. Makanya kalau kita lihat di inflasi di April ya, itu juga mengalami penurunan untuk inflasi inti atau inflasi yang dia barang-barang yang tahan lama gitu. Jadi barang-barang core inflation itu mengalami pelemahan. Artinya di sini memang kita melihat daya beli ini juga jadi masalah, Mas Pras. Jadi ya pengusaha selain wait and see dari sisi eksternal ya, ini juga wait and see untuk kondisi domestik seperti apa dan langkah apa yang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai stimulus fiskal, nah ini yang paling mendesak dibutuhkan saat ini agar PMI tidak lagi merosot di bulan-bulan berikutnya apa nih Mas Nailul? Sehingga ini bisa tepat sasaran begitu dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, saya dengar ada beberapa ya stimulus fiskal terutama untuk yang plastik dan sebagainya, tapi nggak tahu apakah dijalankan atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas adalah untuk menstabilkan harga-harga dalam negeri gitu kan. Kita tahu di beberapa komoditas itu harganya sudah meningkat, Mas Pras sebenarnya. Nah, ini yang cukup berbahaya nih. Misalkan aja minyak goreng ya, minyak goreng itu sudah meningkat karena ada kenaikan dari sisi kemasan dan sebagainya. Begitu juga dengan beberapa barang yang terkait dengan plastik. Nah, makanya selalu kita sampaikan bahwa ini juga harus hati-hati nih dengan plastik ini. Karena plastik ini meskipun ya kecil gitu ya, tapi efeknya luar biasa sebenarnya. Nah, makanya kita harap sebenarnya ada intervensi pemerintah di situ. Oke. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua tentu saja dari sisi daya beli masyarakat yang harus diperkuat gitu kan. Tadi dari sisi harga-harga ditertawakan dengan intervensi pemerintah, dari sisi daya beli juga harus ditingkatkan. Nah, inilah yang memang kita sebut dan kita tagih sebenarnya dari pemerintah itu bisa meningkatkan daya beli gitu kan. Makanya untuk yang pertalite itu memang kita suarakan tidak jangan dinaikkan gitu karena ketika itu dinaikkan daya beli langsung ambrol. Nah ini Baik. yang kita dorong sebenarnya Mas Pras. Oke. Nah, Pak Sarman, lantas kalau bicara mengenai sektor internal, hambatan internal lah seperti apa begitu Anda melihat dari sisi regulasi kah, biaya energi atau upah begitu yang saat ini mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk bisa meningkatkan daya saing industri di dalam negeri? Ya, saya rasa memang ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama ya. Oke. Pertama, ya mungkin ada masalah hambatan seperti regulasi ya, tapi mengenai isu upah ini juga menjadi salah satu yang perlu kita selesaikan bersama karena kita tahu bahwa masalah upah dan SDM ini kan sesuatu yang menjadi polemik setiap tahun ya. Jadi kita berharap memang mengenai upah ini bisa diselesaikan tahun ini, di mana kan saat ini juga pemerintah dan juga DPR sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, Oke. mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan satu formula yang tepat, formula yang
bisa diterima oleh pelaku usaha, bisa diterima oleh kaum buruh, sehingga masalah upah ini tidak menjadi polemik setiap tahun. Ini akan menjadi juga akan menurunkan daya saing kita ya. Kemudian juga yang kedua masalah ya infrastruktur tadi itu mengenai bukan hanya dari sisi energi ya, tapi masalah mengenai transportasi, biaya logistik ini juga masih sangat tinggi yang perlu dibenahi oleh pemerintah, termasuk misalnya masalah teknologi dan inovasi di kalangan dunia usaha kita, termasuk masalah regulasi terhadap perlindungan produk lokal. Kita juga dari pengusaha kan sangat berharap sebenarnya agar betul-betul belanja-belanja pemerintah APBN ini dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya uang itu berputar di Indonesia. Artinya bahwa dengan belanja pemerintah yang cukup besar ini mampu menggerakkan sektor swasta. Nah, ini menjadi salah satu juga harapan kita sehingga APBN ini bisa juga mendongkrak daripada industri kita. Begitu Mas Pras. Oke. Lantas proyeksi dari teman-teman Lapindo begitu ya terhadap kinerja manufaktur di kuartal kedua tahun ini begitu, seberapa optimis Anda melihatnya begitu, akankah rebound juga akan terjadi dalam waktu dekat ini Pak Sarman? Kalau kita bicara masalah optimis, Ya. ya kita sih masih optimis ya. Walaupun memang tingkat optimis juga pelan-pelan juga menurun gitu ya. Oke. Tapi masih di level 50 ke atas lah. Artinya, nah untuk itu memang ya kita harus mendukung berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang tadi kami katakan bahwa permintaan domestik ini menjadi salah satu penopang kita. Nah untuk itu bagaimana daya beli masyarakat kita ini selalu dijaga oleh pemerintah. Ya, tentu dengan berbagai program-program unggulan pemerintah. Katakanlah seperti misalnya bantuan-bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian juga bagaimana memperluas program magang nasional. Ya, karena kita tahu bahwa saat ini juga dunia usaha juga sangat-sangat terbatas dalam penerimaan tenaga kerja. Sedangkan kita tahu bahwa kita hampir memproduksi 3 juta tenaga kerja setiap tahun. Tentu di tengah seperti ini pemerintah harus hadir dengan melakukan misalnya program magang nasional ini karena mereka juga akan mendapat uang saku setara UMP, tentu juga ini akan mampu mendongkrak daripada daya beli masyarakat kita. Juga program padat karya di daerah ini juga ditingkatkan, dan juga program strategi nasional bagaimana juga itu mampu menjadikan lapangan pekerjaan dan juga mampu mendongkrak daripada daya beli masyarakat kita. Jadi dari sisi pengusaha sampai saat ini mudah-mudahan kami juga masih optimis dan juga kami mendukung berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka untuk meningkatkan produktivitas perekonomian kita, begitu. Baik, itu dia beberapa harapan dan optimisme yang masih tetap terbangun begitu ya untuk menatap tahun 2026 ini untuk aktivitas dan geliat industri manufaktur di Indonesia. Pak Sarman, Mas Nailul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali Pak Sarman dan Mas Nailul. Terima kasih. Terima kasih Mas Bro. Ya. Ketemu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.